Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang memang masih banyak antrian pertanyaan yang belum saya jawab. Dan ini kita tengok pertanyaan dari siapa seperti apa. Oke, cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada siapa ini? Namanya nggak ada namanya, cuman user RM1RJ. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya, Bang, saya mau tanya. Saya punya kolam lele terpal ukuran 3 kali 1. Tinggi air cuma 40 cm dan tebar 1000 ekor. Tapi di hari ke-16 setelah tebar, warna air jadi agak kehitaman. Itu aman nggak? Dan apa penyebabnya? Terima kasih. Dan ini ada 2 pertanyaan dari orang yang sama. Pertanyaan yang satunya, jadi cara mengatasinya gimana ya Bang? Mohon dikasih tahu ilmunya Bang. Terima kasih. Oke. Ini airnya agak kehitaman. Sebenarnya ada di beberapa konten saya yang membahas soal air itu sampai menjadi hitam. Bahkan yang di lokasinya pun pembuktian air itu memang hitam itu ada. Itu ada beberapa sebab. Yang pertama nih, itu diakibatkan karena kepadatan. Oke, karena kepadatan. Tapi kan ukuran kolamnya 3 kali 1. Iya, ukuran kolam 3 kali 1. Cuman ketinggian airnya yang 40. Dan itu sesuainya untuk benih. Ketinggian air segitu itu untuk benih atau untuk pendederan, bukan untuk pembesaran. Pembesaran itu di budidaya lele standarnya itu paling rendah 80 cm. Standar paling rendah. Oke, 80 cm itu standar paling rendah. Jadi itu yang pertama. Kemungkinan karena terlalu padat. Meskipun baknya kelihatan luas tapi ketinggian air. Karena hitungnya kubikasi. Seperti itu. Terus untuk kemungkinan yang kedua, itu dari pakan. Karena ada beberapa jenis pakan meskipun proteinnya mungkin sama 31 atau 33, kadang-kadang ada beberapa pakan yaitu protein dari hewani atau protein nabati. Ada yang mengatakan, Bang, itu maggot proteinnya tinggi berarti bagus. Iya. Dan bahkan ada juga yang nanya juga, itu ajola bagus proteinnya tinggi. Iya. Bagus protein tinggi, ya. Tapi protein apa? Seperti itu. Dan itu pun harus diluruskan lagi. Enggak serta-merta protein itu semua bagus. Seperti itu. Jadi kemungkinan kedua yaitu karena protein yang terkandung di dalam pakan. Jadi menyebabkan air agak hitam. Dan kemungkinan yang ketiga tentunya kalau ada penggantian air, ya dalam masa-masa tertentu tentunya enggak sih sebenarnya seperti itu. Meskipun di situ ada poin yang bisa mengencerkan yaitu dengan melalui bakteri pengurai. Jadi kita bisa mengatasi sebenarnya semua itu dengan menggunakan bakteri pengurai. Emang bakteri pengurai itu apa? Bakteri pengurai itu salah satunya yaitu Lactobacillus casei, itu pun sama pengurai. Pengurai sampah organik atau pengurai kotoran. Seperti itu. Bahkan pengurai yang lain juga, bukan hanya kotoran. Yang terhitung di situ sampah organik lah, seperti itu. Itu bisa diurai oleh bakteri dan itu bisa mengencerkan. Apalagi kalau bakteri nitrifikasi, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Kalaupun diencerkan amonianya tetap ada. Tapi kalau ada bakteri nitrifikasi, itu amonianya yang diurai oleh nitrifikasi. Seperti itu.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari, ini pun nama akunnya nggak jelas, cuman user NN3EV. Pak mau tanya, kalau lele dikasih makan pelet protein 29 sampai 30 bisa cepat besar nggak ya Pak? Harus protein 32. Apa harus protein 32 maksudnya? Ya, harus protein 32. Ada sebenarnya saya sudah bikin konten yang judulnya protein di bawah 30% sudah pasti rugi. Seperti itulah, meskipun nggak mesti rugi juga. Kadang-kadang ada yang dengan cara lain dia cara pemberian proteinnya. Dengan runcah ikan, dengan tiren, dengan usus, dengan yang lain sebagainya. Seperti itu. Kayak kita kolaborasi lah pemberian pakannya. Jadi misalkan pagi kasih pakan pelet meskipun proteinnya rendah, sorenya kita kasih usus atau tiren atau apa sajalah yang kiranya proteinnya tinggi, seperti itu. Jadi di situ ada saya sudah terangkan, tapi karena ini pertanyaan tetap saya harus jawab. Jadi begini, kalau pertanyaannya bagus, ya bagus saja sih, karena itu kita mungkin dihitung dari biaya jadi lebih murah. Tapi kalau pertanyaannya cepat besar, itu sebenarnya menurut saya sedikit agak lambat, sedikit saja, tapi mungkin dalam hitungan hari lah. Sedikit agak lambat, tapi yang jelas yang membuat saya enggak nyaman protein di bawah 30% itu FCR. FCR-nya itu enggak bisa minimal 1:1, itu enggak bisa. Pengalaman saya lah. Jadi misalkan begini, pakan kita habis 1 kintal, dan lele itu kadang-kadang nggak sampai 1 kintal hasilnya kalau proteinnya rendah. Tapi kalau proteinnya di atas 31, itu minimal 1:1 itu bisa. Seperti itu. Saya lebih mengarah ke FCR sebenarnya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Rikiadi. Oke. Pertanyaannya, Pak, buatkan video tentang FCR, pakan mandiri yang tenggelam, yang dicetak pakai mesin vertikal. Dan kalau FCR 1:1, bahannya apa saja? Oh, oke. Begini, saya terangkan dulu. Kalau mau dibuatkan video tutorial, karena itu bukan saya yang melakukan, maksudnya mungkin 10 tahun yang lalu saya melakukan, tapi sekarang saya totalitas nggak menggunakan pakan alternatif apapun, karena ini bukan soal bisnisnya, tapi lebih kepada kesibukan. Waktu sayanya terlalu padat, jadi saya tidak sempat untuk mengambil runcah, untuk mengambil tiren, untuk mengambil macam-macam, saya nggak sempat. Jadi sekarang saya menggunakan full pellet bahasanya, jadi full pellet pabrikan. Tapi memang ada beberapa sahabat kita yang menggunakan yaitu pellet yang buatan sendiri. Dan misalkan pellet tenggelam, itu memang mula-mula beliau itu bikin dan tenggelam, dan tapi sekarang udah apung. Jadi sudah ketemu formulanya, jadi sudah terapung. Tapi saya pernah tanya dulu, bisa nggak di-share ke sahabat-sahabat kita? Jadi mungkin beliau agak keberatan kalau di-share secara publik di media sosial. Tapi nih, ada kemudahan untuk sahabat yang penasaran, yang mau lihat langsung ke lokasi, saya bisa tunjukkan seperti itu. Saya bisa antar ke rumahnya, dan bahkan mesinnya beliau itu buat sendiri. Mesin-mesinnya buat sendiri,
dan formula-formulanya bahkan saya dengar kemarin sudah di lab juga hasilnya, proteinnya berapa, kadar abunya berapa, kelembaban kadar airnya berapa, dan karbohidrat dan lain sebagainya, itu ada, spesifikasinya ada sudah, dan bahkan bisa dikatakan sudah mempunyai legalitas juga, jadi layak juga karena sudah diuji, dan kemungkinan dia mau bikin hak paten juga seperti itu. Tapi itu kalau dikatakan rahasia, pastinya tentu rahasia juga bagi beliau gitu, meskipun bagi kita apa ya, saya itu lebih kepada, kalaupun saya rasanya saya belum pernah buat video yang membuat pakan itu, tapi ada saya di beberapa video menyatakan bahwa ada sahabat kita yang pakan itu buat sendiri, ada, dan memang ada, sampai sekarang pun ada, sampai sekarang ada. Dan sahabat misalkan penasaran mau diantar ke rumahnya, kita lihat prosesnya seperti apa, itu bisa. Cuma nih, ini saya mau berbagi dengan cara saya, pengalaman saya, bukan yang ini, bukan. Kalau yang sekarang kan saya nggak produksi sendiri nih, sekarang saya nggak produksi sendiri, saya beli dari pabrik, tapi dulu saya pun pernah produksi. Tapi kurang lebih ya seperti itulah, sebenarnya sederhana. Pertama gini, kita pastikan kita mau menggunakan bahan bakunya itu apa. Kalau saya ikan runcah dari pelelangan ikan. Sisa pembuatan bakso seperti itu. Terus ikan-ikan yang busuk, yang reject lah, yang dibuang. Terus apalagi kalau lagi musim ikan banyak, ikan-ikan yang kayak ikan, kalau di sini ikan apa itu namanya, kayak ikan tembang ya, yang murah lah. Dan ada satu masa ikan itu nggak laku, terus dibuang, jadi kita ambil. Dan saya waktu itu satu hari itu bisa sampai 4 kintal, 3 kintal. Dan kalau 2 kintal itu hari-hari memang ada lah. Kalau 2 kintal hari-hari ada. Dan itu gratis, kita tinggal ambil saja. Mananya begini, kalau saya dulu. Jadi di tempat pelelangan itu kita simpan blong atau styrofoam, kita simpan, dan bagi ikan yang dibuang suruh di situ buangnya. Jadi kita tinggal angkat saja. Seperti itu. Oke, itu tahap pertama. Dan prosesnya seperti apa? Saya bawa ke rumah, dan itu ada dua sistem. Ada sistem yang pertama, saya rebus. Setelah rebus saya langsung giling dan langsung dicetak pelet, dan tinggal saya tambahkan 10% daripada bobot ikan, saya tambahkan di tepung tapioka. Terus 20% saya tambahkan dedak bakatul itu, tapi yang memang yang halus lah. Terus saya tambahkan juga minyak mix namanya. Terus penguat aroma juga, kalau bahasa sekarang esen lah, seperti itu. Terus bisa ditambahkan multivitamin juga sesuai kebutuhan lah, seperti itu. Dan prosesnya kita giling, cetak, langsung di open. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang lebih bagus, yang plan kedua ini, yang lebih bagus biasanya saya begini. Ikan dari lelang saya peram dulu, di asin, kalau bahasa di sini di asin. Jadi diperam, kita tambahkan garam, dibikin ikan asin lah. Di blong itu kita cuman pindah blong aja, pakai garam, dan kita kita peram, terus kita rebus, dan kita keringkan. Oke, ini bahan baku. Kita keringkan sampai kering. Dan setelah kering, kita bikin tepung dulu, tepung ikan. Kita bikin tepung ikan dulu. Bikin tepung ikan. Setelah jadi tepung ikan, baru kita bikin formula. Kalau formulanya sama, minyak mix, tepung tapioka. Dan itu baru kita digiling pencetakan.
tapi ikannya udah masak, udah matang lah maksudnya, udah direbus dulu, udah dikeringkan dan udah jadi tepung. Dan setelah diproses, setelah dicetak baru di-open. Jadi 2 kali pengopenan atau 2 kali penjemuran, kalaupun mau dijemur ataupun di-open. Kalau soal antara mengapung atau enggak, itu sebenarnya tergantung bahan campurannya. Ada yang sekian persen dari dedak dan ditambahkan tepung jagung, ada juga yang dari ditambahkannya darah, kayak kalau di sini dipanggilnya marus. Jadi di tempat penjagalan itu kan dijagal kerbau, sapi, apa aja lah, itu kan darahnya itu mengering, dan itu memang kayak bentuknya kayak ati seperti itu. Dan itu saya dengar terakhir kemarin 1 kilonya kisaran 600-700 sampai 1.000 rupiah seperti itu. Dan itu formulanya memang tergantung bahan baku sih, tergantung bahan baku. Tapi kalau untuk pembuatan tutorial, karena saya sendiri sekarang enggak bikin dan alat-alatnya pun saya sudah ada yang dijual, ada yang dikasih kepada sahabat yang lain gitu, kayak gilingan-gilingan manual, saya memang bahasanya minjam lah, tapi saya ikhlaskan lah, saya kasih. Tapi ada juga yang sahabat saya yang memproduksi sampai sekarang, bahkan bukan baru 1-2 tahun. Tapi insya Allah nanti kalau beliau izinkan, mungkin saya negosiasi, bisa nggak saya upload, meskipun mungkin poin-poinnya tetap beliau rahasiakan, tapi saya akan coba nanti buatkan video. Tapi saya nggak janji kapan, karena saya pun harus hitung jadwal juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa sabar saja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan saya bisa membuatkan video tutorial yaitu pencetakan pakai mesin vertikal. Bahkan yang saya bilang, beliau ini mesinnya pun buat sendiri. Mesinnya pun untuk pembentukan tepung ikannya, untuk pembentukan pelet dan lain sebagainya, itu merakit sendiri mesinnya seperti itu. Memang orangnya cukup luar biasa kreatif lah, seperti itu. Oke, saya pikir untuk video yang ini terlalu panjang, jadi kita jawab pertanyaan yang lain di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.